Penyalipan yang saya baca tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa, karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap dikasih hukuman disalib, dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung langsung mati, dihukum pancung langsung mati, dihukum pakai listrik langsung mati, ditembak langsung mati. Sedangkan penyalipan ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Lalu ada pertanyaan yang menarik, tolong dijawab nanti Roh Pendeta. Itu kan Yesus ketika disalib, ada dua orang di kanan kiri. Kebetulan saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah berangkat ke Bukit Golgota. Di kanan kiri Yesus ada 2 orang yang disalib, penyamun, pelaku kejahatan dulu. Kalau konsep penyalipan itu dalam rangka menebus dosa manusia, pertanyaan saya, 2 orang yang disalib terdahulu itu menebus. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar ceramah Ustadz ini yang bicara tentang penyalipan dan penebusan. Menurutnya, penyalipan itu tidak ada hubungannya dengan penebusan. Nah, karena dalam video itu saya lihat ada ditulis bahwa ia mantan pendeta dulunya. Nah, tentu saya sangat meragukan kependetaannya. Karena bagaimana mungkin seorang pendeta itu tidak memahami bahwa penyalipan Kristus itu dalam kekristenan berkaitan dengan karya penebusan. Nah, karena itu saya akan tanggapi beberapa hal dalam ceramahnya itu sejauh dalam posisi kita sebagai umat Kristen yang menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman umat agama lain terhadap iman kita. Yang pertama, ketika ia mengatakan bahwa hukuman salib itu tidak ada hubungannya dengan penebusan. Nah, kalau itu berkaitan dengan sejarah penggunaan hukuman salib, ya memang kita harus tahu bahwa hukuman salib itu sudah digunakan jauh sebelum Kekaisaran Romawi menggunakannya. Jadi hukuman salib itu sudah digunakan pada zaman Persia, orang Babel, orang Asuria, kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian diadopsi oleh Romawi, sampai kemudian dikembangkan seperti yang terjadi dan dialami oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana konteksnya di dalam kekristenan sehingga penyalipan Yesus itu menjadi atau dikaitkan dengan karya penebusan? Nah, untuk menjawabnya tentu kita harus tahu dulu yang pertama, bahwa kedatangan Yesus itu dalam rangka menggenapi seluruh nubuat dalam kitab para nabi. Dan ini dikatakan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus jelas menyadari bahwa tujuan kedatangannya untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan setelah kebangkitannya, ia kembali mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa Mesias itu datang sesuai seperti apa yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan-tulisan. Itulah kitab perjanjian lama. Jadi dalam kesadaran Yesus, pemahamannya, ia tahu memang bahwa tujuan kedatangannya untuk menggenapi semua itu. Nubuat tentang apa? Tentang Mesias, sang juru selamat yang akan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi umat manusia. Karena itu dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28, Injil yang memang ditulis latar belakang sejarahnya mula-mula kepada orang-orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa Yesus memang Mesias yang dijanjikan. Apa yang dikatakan Yesus? Anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya, liyabdila nafsahu fidyatan, menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri tahu dan menyatakan dengan tegas bahwa memang ia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan pernyataan Yesus itu tentu didasarkan pada kitab perjanjian lama. Misalkan dalam kitab Yesaya pasal 53, nubuat tentang sang Mesias yang akan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya kutipkan ya, dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6, apa yang dikatakan Nabi Yesaya berdasarkan firman Tuhan? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita lompat di dalam ayat yang ke-8. Sungguh penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkan? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 10. Pada bagian B saya baca, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah.
Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-11 pada bagian terakhir, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12 bagian B juga, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Nah, ini bicara tentang karya penebusan Sang Mesias yang memang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan untuk mengalami kematian menjadi tebusan kafarat bagi manusia, Yesus memilih jalan penyalipan. Kenapa? Ya karena sesuai dengan sifat dari hukuman salib itu, yang menjadi gambaran kondisi spiritual, kondisi rohani manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah memberontak melawan hukum Allah. Hukuman salib itu memang bukan hukuman sembarangan, hanya dikenakan pada orang-orang yang telah memberontak melawan kekaisaran, orang-orang yang jahat, pembunuh, keji. Itulah gambaran kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang melawan Allah, yang tidak peduli lagi akan kebenaran Allah. Itulah gambaran kondisi manusia, dan Yesus memilih jalan itu untuk menunjukkan betapa seriusnya, mengerikannya dampak dosa. Seharusnya saudara dan saya yang tergantung di atas salib itu, tetapi Kristus telah menggantikan posisi kita. Dan ini bukan suatu ajaran baru dalam kekristenan, bukan ciptaan Paulus, tetapi sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama tentang syariat kurban, di mana Allah telah menetapkan dalam hukum Taurat kurban-kurban itu menjadi gambaran, menjadi simbol dari karya Mesias. Dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa kurban-kurban dalam Perjanjian Lama itu menjadi lambang karya Mesias dalam penebusannya, di mana melalui kurban itu kita yang seharusnya ketika seorang hendak datang mendekat kepada Allah, yang mengorbankan hewan yang harus tidak bercela, tidak bercacat, kemudian meletakkan tangannya ke atasnya, menggambarkan terjadi sesuatu perpindahan, ya kan, sehingga kurban itu disembelih, mati, orang itu hidup. Seharusnya kita yang mengalami kematian, itu namanya kurban, penebusan, kafarat, tetapi digantikan oleh hewan itu. Tetapi itu hanya lambang. Hakikatnya adalah Kristus, karena yang mau ditebus adalah manusia. Karena tentu yang seimbang, yang sesuai, yang senilai adalah manusia dengan manusia. Sang Firman menjadi manusia, dan Yesus memilih hukuman salib menjadi gambaran kondisi rohani manusia. Jadi bukan ajaran Paulus, memang sudah ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dinubuatkan dalam syariat Taurat itu dan kitab para nabi, dan Yesus datang untuk menggenapinya. Ini jelas, sudah jelas berulang kali dinyatakan di dalam kitab-kitab para nabi. Nah, kedua, ia katakan bahwa kalau gitu penjahat yang ada di kanan kiri Yesus itu mati menebus dosa siapa dong? Karena mereka juga disalib. Nah, sekali lagi ini menunjukkan ketidaktahuannya terhadap iman Kristen. Sebab penjahat itu kan bukan mati sebagai penebus, sesuai dengan pernyataan yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas 23, di mana salah seorang penjahat itu berkata, kita memang layak untuk dihukum karena kita berdosa, karena kita sudah melakukan kejahatan yang begitu keji. Tetapi orang ini, ya kan, ia tidak melakukan kejahatan apapun. Justru itu menggenapi nubuatan dalam kitab Yesaya tadi. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Luar biasa. Firman Allah tergenapi secara detail. Dalam kematiannya, Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia bukan pemberontak, bahkan ia juru selamat mereka. Dan ini terbukti ketika orang itu sadar, ia berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja dalam kerajaanmu itu. Artinya ia mengakui Yesus Mesias. Dan apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, Al-Haqqo, sesungguhnya, sebenar-benarnya, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Siapa yang bisa memberikan jaminan? Tidak ada nabi, tidak ada guru agama, tidak ada filsuf yang bisa memberikan jaminan kepada manusia. Hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka manusia. Bukan pemilik Firdaus, bukan pemilik surga. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya yang memberikan jaminan. Hari ini, today, engkau bersama aku di Firdaus. Why? Kenapa? Orang yang berpikir pasti berpikir, ia adalah sang pemilik surga. Dan itu dibuktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit, ya tentu kita bisa berkata, ia pembohong, ia orang gila, ia sedang berhalusinasi. Tetapi karena Yesus bangkit dari kematian, maka perkataannya terbukti benar. Jadi jelas apa yang dikatakan Ustadz ini hanya menunjukkan ketidakpahamannya tentang kekristenan. Dan kita sebagai umat Kristen wajib meluruskan, menjelaskan apa yang menjadi keyakinan kita terhadap
Kristus. Bersyukurlah sudah mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima karya penebusan yang seharusnya kita binasa, tetapi Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar telah menggantikan posisi kita. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan, kita hidup dengan penuh ucapan syukur, layani Dia sepanjang umur hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.